البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita terakhir permasalahannya adalah tentang orang yang mengambil pelindung dan pemelihara dan sebagainya dari selain Allah, yang mana Allah Ta'ala mempermisalkan orang itu dengan laba-laba yang membuat rumah. Sekarang kita masuk, setelah mendapatkan penjelasan dari Syekhuna Muhammad Al-Harari, kita masuk kepada matanya lagi, kalam Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fa dzakara subhanah, masih di 38 ini ya. Maka Allah yang Maha Suci menyebutkan annahum du'afa, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lemah atau makhluk-makhluk yang lemah, para sesembahan yang selain Allah itu. Wa annal ladzina takhaduhum awliya'ahum, atau orang musyriknya yang lemah, dan bahwasanya siapa saja yang mereka ambil sebagai wali-wali mereka, ad'afu minhum, lebih lemah lagi dari mereka. Iya, cuma patung-patung atau makhluk yang sudah mati dan sebagainya. Fahum fi dha'fihim, maka mereka di dalam kelemahan mereka, wa ma qasaduh, dan apa saja yang mereka maksudkan, minat tikhadil awliya, berupa mengambil wali-wali, kal ankabutit takhadzat baita, bagaikan laba-laba yang membuat sarang, wa huwa min auhanil buyuti wa ad'afiha, dan ini termasuk rumah yang paling lemah. Wa tahta hadzal masal, dan di bawah permisalan ini, anna haula'il musyrikin ad'afu makanu, bahwasanya kaum musyrikin itu keadaannya paling lemah, hina takhadhu min dunillahi awliya, ketika mengambil wali-wali selain Allah, bersandar kepada para makhluk. Para makhluk itu lemah, itu pun yang dipilih juga makhluk yang lemah, sudah mati, atau berupa patung-patung atau pepohonan dan sebagainya. Falam yastafidu biman ittakhadhuhum awliya'a illa dha'fa, maka mereka tidak mengambil faidah dari siapa saja yang mereka ambil sebagai wali-wali kecuali kelemahan. Sebagian mengatakan, ya betul, kalau mengambil wali berupa patung-patung atau orang mati, mereka tak mampu apa-apa. Ini untuk yang sudah di advance, sudah mulai berpikir, ya yang mati tak mampu apa-apa, pepohonan juga tak mampu apa-apa, kalah dengan bikhu atau apa, kalah dengan gergaji dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan yang para dukun atau para penyihir atau orang-orang sakti yang mereka bekerja sama dengan jin atau dengan rijalul ghaib atau tokoh-tokoh bunian? Bukankah mereka nampak jadi hebat, mereka jadi kuat, jadi sakti dan seterusnya? Itu memang nampak hebat di mata siapa? Di mata kaum musyrikin dan di mata orang-orang yang lemah. Akan tetapi ketika berhadapan dengan ahli tauhid dan sunnah, ketika berhadapan dengan orang-orang yang tauhidnya murni, ternyata makhluk-makhluk tadi tidak bermanfaat. Setiap kali dibacakan azan justru jinnya lari. Setiap kali dibacakan ayat kursi jinnya terbakar. Ternyata tidak mampu apa-apa makhluk-makhluk yang dianggap sakti tadi, jin-jin yang hebat tadi dan seterusnya. Dan contoh banyak sekali di berbagai negara seperti itu. Nampak orang ini sakti, tapi berhadapan dengan ahli tauhid biasa saja, kesaktiannya lenyap, tak muncul, dan seterusnya. Taib. Intinya, tatkala mereka bersandar kepada selain Allah, justru mereka menjadi semakin lemah.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka mengambil selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan agar menjadi kekuatan untuk mereka. Bukankah ini yang selalu mereka dambakan? Ingin berserikat dengan jin-jin tertentu agar apa? Menjadi kuat. Ternyata Allah membantah, kalla, yaitu yang mereka inginkan tidak tercapai. Yang terjadi justru membuat mereka semakin lemah dan terlantar. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Yang mereka ambil sebagai sesembahan-sesembahan tadi itu, mereka nanti akan mengingkari peribadatan mereka tersebut dan justru akan menjadi lawan bagi mereka, akan menjadi musuh di hari kiamat. Mereka tidak rela untuk dipersekutukan, untuk dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Tayyib, sebagaimana di dalam kitab Karamatul Auliya punya Syekhuna Abdul Raqib Al-Ibbi Syafahullah, dengan sanad yang sahih, sebagiannya sanadnya hasan, menyebutkan apa? Tentang peperangan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap orang-orang Persia, yang diantara pemimpin kaum muslimin waktu itu adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika Raja Persia yang setelah Kisra itu, dia mungkin apa istilahnya tingkat pangkat cucu dari Kisra yang menjadi penguasa terbesar Persia, mereka minta agar kaum muslimin utusannya didatangkan. Begitu mereka datang, nampak sekali, betul-betul nampak kewibawaan ahli tauhid, para sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in. Kemudian setelah bicara panjang lebar dengan dialog yang sangat indah, kalau umur kita panjang, bagus kita membaca kitab itu, Karamatul Auliya yang sahih. Lalu para sahabat pulang. Kemudian rajanya itu dengan para bangsawannya mengatakan, apakah kalian tidak melihat keadaan mereka? Pakaian mereka sederhana, kendaraan mereka pun kurus-kurus, badan mereka juga kurus. Tapi kenapa setiap kali kita berhadapan dengan mereka selalu kita gentar dan kita kalah? Padahal pasukan kita hebat, pasukan kita penuh dengan baju besi, kuda-kuda kita juga kuat, dan kita pengalaman beratus-ratus tahun dan seterusnya, kalimat semacam itu. Tapi kenapa kita selalu kalah? Mereka bingung sendiri, ya kita pun tak tahu. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah Cina, demikian pula kitab-kitab sejarah India, demikian pula bahkan kitab-kitab sejarah Jawa, Indonesia dan yang lain-lain, terkenal bahwasanya orang-orang Persia, para penyembah api ini sihirnya hebat-hebat, kesaktiannya kesaktian tingkat tinggi. Belum tentu orang orang sakti Jawa mampu mengalahkannya. Belum tentu orang-orang yang hebat dari kalangan Sami-Sami Cina mampu mengalahkan sihir orang-orang Persia, pendekar Persia. Bahkan jadi legenda itu. Romawi saja sering kalah. Tapi kenapa ketika berhadapan dengan ahli tauhid dari kalangan sahabat Rasulullah dan para tabi'in justru mereka selalu kalah? Ini menunjukkan bahwasanya ahli tauhid tatkala mereka bersandar pada zat yang maha perkasa, maka mereka selalu menang. Lawan mereka walaupun sudah berpuluh-puluh tahun belajar kesaktian, ternyata tak ada gunanya ketika di medan perang, semuanya lenyap. Baik, inilah ruginya orang-orang yang bersandar kepada jin-jin, kepada hantu-hantu, kepada setan-setan, semuanya tak ada gunanya ketika berhadapan dengan ahli tauhid. Baik. Dan ini pula yang diakui oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang di Yaman. Sebagaimana mereka bercerita kepada orang-orang kampung, kami kalau berhadapan dengan tentara manapun, camp-camp sehebat apapun di Yaman, semuanya kalah. Begitu kami takbir, mereka pasti kalah, mereka langsung lari. Tembak sekejap, pasti lari. Tapi setiap kali kami berhadapan dengan para pelajar Damaj, langsung sihir kami tak ada apa-apanya, tak ada kekuatan sama sekali. Kami tak tahu apa yang terjadi. Demikian pula kata teman saya Abdurrahman Yafi'i ketika beliau sedang berobat, beliau didatangi seorang tentara. Tentara ini mengatakan kami tak paham apa yang terjadi. Setiap kali kami berhadapan dengan orang-orang Syiah Rafidhah, begitu mereka bertakbir langsung kami kehilangan kekuatan, kami ketakutan. Tapi gimana kalian pelajar yang tak biasa pegang senjata mampu mengalahkan mereka? Jawabannya adalah karena kita bersandar pada Allah.
bukan bersandar kepada kekuatan atau senjata, apalagi bersandar kepada azimat-azimat atau jin-jin dan seterusnya. Tatkala kita bersandar kepada zat yang menguasai langit dan bumi, maka tak ada yang mampu untuk mengalahkan ahli tauhid. Taib. Nah, makanya orang-orang Rafidhah mereka tahu kuncinya ini, maka mereka selalu menyerang ahlu sunnah. Kalau ingin mengalahkan ahlu sunnah, mereka akan memakai kekuatan pemerintah. Pemerintah ditakut-takuti, nanti pemerintah yang akan bilang ke ahlu sunnah, sudah kalian keluar saja, kami tak sanggup untuk melindungi kalian. Nah, sementara ahlu sunnah taat kepada pemerintah, ya sudah disuruh keluar, kami keluar. Seandainya tidak ada perintah dari pemerintah, saya sudah mengatakan kita bertahan sampai mati. Dan orang-orang Rafidhah memang tak mampu apa-apa, tapi mereka pakai cara yang licik, lewat politik, lewat pemerintah. Sebagaimana yang diceritakan kepada saya oleh Syekhuna Muhammad Mani, beliau jumpa langsung dengan Presiden Abdurrahim Mansur. Abdurrahim Mansur tahu bahwasanya Ahlus Sunnah yang benar, orang Damat terdolimi, tetapi dia mengatakan ini di luar kemampuan kami, Amerika menekan kami, jadi kalian pergi saja. Ya sudah, kalau seperti itu. Kepala negara ternyata tak mampu untuk melindungi rakyatnya sendiri. Ya sudah, kita tak ingin berlawanan dengan kepala negara, disuruh pergi kita pergi. Tapi intinya kalau berhadapan secara fisikal, ahlu syirik akan selalu kalah melawan ahli tauhid dengan kekuatan apapun. Ini tentunya secara kolektif. Kalau orang per orang, terkadang ahlu sunnah dikehendaki Allah menang, terkadang dikehendaki untuk mati syahid. Itu biasa, tak ada kerugian sama sekali. Kemudian kita lanjutkan di sini, wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka mengambil selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan agar mereka tertolong. Masya Allah, ini termasuk ayat yang sering dibaca kaum muslimin, tapi banyak yang tidak mengambil perhatian dari isinya. Ayat dari surat Yasin, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Allah berfirman, mereka tidak mampu menolong para penyembah mereka. Bahkan para penyembahnya itu yang menjadi tentara yang harus selalu hadir melindungi sesembahan-sesembahan mereka. Sibuk untuk melindungi patung-patungnya, dijaga jangan sampai terkena ini, terkena itu, jangan sampai kelaparan, diberikan pisang, diberikan Pepsi, seperti yang saya lihat di banyak tempat itu. Justru yang menyembah yang sibuk untuk melayani Tuhannya tak mampu apa-apa. Patung-patung itu ternyata tak mampu apa-apa. Demikian pula yang rajin memelihara azimat, tangkal-tangkal, nampak dia yang justru sibuk untuk merawat, membersihkan azimat itu. Ketika azimat itu tertinggal di pagar, dia bingung. Karena apa? Di antara syaratnya seringkali azimatnya tak boleh dibawa masuk ke bilik air katanya. Kalau dibawa masuk maka apa? Nanti hilang kesaktiannya. Ternyata tak betul-betul sakti. Nah, terkadang ketika dia sedang mandi, azimatnya ditinggal di luar, dicuri orang, akhirnya kesaktiannya hilang, dia pening. Ini menunjukkan justru mereka yang selalu harus menjaga baik-baik sesembahan-sesembahan mereka tadi, bukan sesembahan itu yang melindungi mereka. Dan cerita itu banyak tentang itu. Ini sudah dijelaskan Allah dalam surat Yasin bagi orang-orang yang memahami. Wa qala ba'da an dzakara ihlakal umamil musyrikin. Dan Allah berfirman setelah menyebutkan dibinasakannya umat-umat kaum musyrikin. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Maka tidak bermanfaat, tidak berguna bagi mereka sesembahan-sesembahan mereka yang dulu mereka seru selain Allah sedikit pun. Maf'ul bihnya yang mana? Bukan maf'ul bih. Fa'ilnya yang mana? Ini alihatuhum. Alihatu sebagai fa'il dari aghnat. Min syai' ini adalah sebagai penjelasan, yaitu syai'an, sama sekali tidak berguna. Lamma ja'a amru rabbik, tatkala urusan Rabbmu sudah datang, tatkala peperangan sudah datang atau saling berhadapan itu sudah tiba atau azab Allah sudah tiba, ternyata yang mereka seru selain Allah, yang mereka harapkan selain Allah tadi tidak ada manfaatnya. Wa ma zaduhum ghaira tatsbih.
Dan tidaklah sesembahan mereka tadi menambahi mereka selain kebinasaan. Semakin syirik justru semakin binasa, semakin sengsara dan celaka. Tak ada gunanya sama sekali di dunia dan di akhirat. Ini ruginya orang yang berbuat syirik. Dan kita wajib bersyukur kepada saudara-saudara kita yang dulu mengenalkan kita pada dakwah tauhid. Mereka mengasihani kita agar kita selamat dari kesyirikan. Walaupun kadang terasa kita tak suka, kenapa sih dia banyak bicara, banyak memberikan nasihat. Ini demi kebaikan kita. Dia tak tega kita celaka. Kita hutang budi pada ahli tauhid yang membimbing kita. Fahadihi arba'atu mawadhi'a fil Qur'an. Maka ini adalah 4 tempat di dalam Al-Qur'an. Tadullu ala anna man ittakhadha min dunillahi waliya, menunjukkan bahwasanya orang yang mengambil wali selain Allah yata'azzazu bih, untuk menjadi perkasa dengan itu, wa yatakabbaru bih, untuk bersombong-sombong dengan itu, wa yastansiru bih, dan mencari pertolongan dengan itu, lam yahsul lahu bih, ternyata dia tidak mendapatkan itu, illa diddu maksudih, kecuali kebalikan dari yang dia maksudkan. Seperti dulu juga diceritakan oleh teman saya yang di front terdepan waktu perang melawan orang Kristian di sana di Ambon itu. Orang Kristiannya dia juga banyak-banyak pakai sihir, tak merasa cukup dengan punya Tuhan Bunda Maria, Tuhan Isa, punya salib, tak cukup. Nah, dia sengaja pakai cara-cara sihir. Dia melepaskan bajunya, terus pakai pakai tayar kereta itu, dikalungkan di badannya, berpusing-pusing dengan senjatanya. Yaitu dengan alasan ini biar kebal. Tahu-tahu ditembak oleh teman saya, mati juga, tak ada gunanya. Ternyata tak bermanfaat sama sekali yang mereka inginkan. Justru yang terjadi sebaliknya, mati dengan cepat. Yang lain kalau dengan cara-cara biasa, saya tak punya kesaktian, saya berlindung saja, malah selamat. Berlindung di balik dinding, berlindung dengan cara-cara manusiawi. Yang dengan cara syirik malah tak ada gunanya. Wa fil Qur'ani aktsaru min dzalik. Di dalam Quran ada lebih banyak penjelasan tentang ini. Wa hadza min ahsanil amsal, dan ini termasuk permisalan yang paling bagus. Bahkan ada pelindung yang justru membunuh dia, seperti yang terjadi di sana juga ketika sebagian orang-orang awam berperang melawan orang Kristen, tapi dengan cara adat. Dia istilahnya mandi kabal katanya, biar kalis. Mandi biar terkena pisau tidak mengapa, biar terkena tombak juga kalis, biar terkena tembak juga kalis. Tapi sebagian mereka ketika berjaya terbang, tapi itu kalau yang itu bukan di situ, itu yang di mana, Kalimantan, berjaya terbang. Tapi ya mungkin tak punya lesen memandu, akhirnya melanggar kabel elektrik, kena elektrik, mati. Akhirnya orang bilang, oh dia kurang mandi satu lagi, yaitu mandi kabel elektrik. Akhirnya banyak mandi. Ada orang yang mandi terlalu banyak, akhirnya mati kedinginan. Rugi seperti itu. Dibunuh oleh apa yang dia harapkan untuk melindungi dia, mati kedinginan. Ini rugi orang yang bersandar pada selain Allah, letih lagi. Kata beliau, wa adalliha ala butlani syirik, dan termasuk contoh yang termasuk permisalan, perumpamaan yang paling menunjukkan tentang batilnya kesyirikan, wa khasarati sahibih, dan ruginya pemilik kesyirikan, pelaku kesyirikan tadi, wa husulihi ala jiddi maksudih, paling menunjukkan bahwasanya dia akan mendapatkan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Permisalan yang sangat indah dalam surat Al-Ankabut tadi, bahasa yang singkat tetapi mengandungi makna yang sangat mendalam. Ilahuna wallahu a'lam. Kasihan rugi ditipu.